Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pada Jumat pagi pada tanggal 8 Syawal tahun 545 Hijriah, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, beliau memberikan nasihat kepada murid-murid beliau, yaitu beliau awali dengan kalimat wahai orang-orang fakir. Wahai orang-orang fakir, janganlah kalian memimpikan kekayaan. Wahai orang-orang fakir, janganlah kalian memimpikan kekayaan. Maka setiap orang fakir pasti ingat bakal hendak jadi orang sugih. Orang miskin hendak benar juga jadi orang sugih. Orang nang sudah sugih hendak benar mempertahankan kesugihannya. Nang sudah sugih hendak lagi menambah daripada kesugihan nang ada itu. Dari nasihat beliau ini, kalau kita telaah, terkandung di dalamnya adab yang sangat sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak adab yang sempurna? Karena orang yang diberikan Allah kefakiran, yang lebih diprioritaskan, diutamakan di dalam benaknya, dalam fikirannya, itu justru bukan kekayaan itu, tetapi bagaimana caranya supaya dengan keadaan fakir tersebut dia bisa menjadi orang yang tetap dalam keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena derajat iman dan takwa itu melebihi daripada derajat kekayaan. Orang fakir silahkan berusaha dengan usaha yang halal, mencari rezeki, tetapi yang lebih dia utamakan untuk dia usahakan ternyata bukan bagaimana caranya supaya dia bisa menumpuk harta benda sebanyak-banyaknya sehingga keadaan fakirnya berubah menjadi keadaan kaya. Namun yang lebih dia utamakan di balik kefakirannya itu, bagaimana caranya supaya dia bisa tetap menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Inilah adab yang sangat sempurna dan bersesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah taala terhadap orang fakir yang dia itu menghadapi kefakirannya tanpa meninggalkan iman, tanpa meninggalkan takwa kepada Tuhan semesta sekalian alam. Wahai orang fakir, janganlah kalian memimpikan kekayaan, karena kekayaan itu menyebabkan kehancuran. Wahai orang sakit, janganlah kalian memimpikan kesehatan. Orang garing jangan memimpikan kesehatan. Bukan berarti jangan berobat. Bila garing tetap berobat, tapi nang dimaksud di dalam hati dan diusahai bagi si sakit, ternyata yang paling utama bukan bagaimana caranya supaya dia sehat, tetapi yang mesti dia usahai bagaimana di dalam keadaan sakit itu dia tetap bisa bertakwa kepada Allah, dia tetap bisa mengerjakan sholat walaupun berbaring. Bagaimana caranya bagi si sakit supaya dia tetap bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah taala, kemudian berprasangka baik kepada Allah taala, tanpa sakit itu sedikit pun menyebabkan dia berburuk sangka kepada Allah taala. Maka semulia-mulia orang yang diberikan Allah sakit adalah orang sakit yang tetap memelihara keimanan dan ketakwaannya kepada Allah taala.
Adapun perkara sembuh dari penyakit itu ternyata nomor 2. Ya tadi tetap kita berusaha juga, berobat, memohon kesembuhan. Namun yang lebih kita utamakan di dalam sakit itu tetap kita memelihara keimanan, ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Wahai orang sakit, janganlah memimpikan kesehatan, sebab kesehatan merupakan penyebab kebinasaanmu. Jadilah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jadilah orang yang berakal. Jagalah amalan yang menjadikanmu terpuji. Berpuas dirilah dengan takdirmu. Tak perlu kau minta tambahan yang lebih, karena setiap Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaanmu itu menjadi keruh dan kotor. Jangan meminta berlebihan dalam hal duniawi, karena jikalau kita minta lebih dan ternyata Allah kabulkan juga, itu bisa menjadi keruh dan kotor jiwa kita. Perintah berdoa bertujuan agar manusia diberkati dengan apa yang dimintanya dan agar semua takdirnya menjadi baik. Sepantasnya doa yang senantiasa diucapkan itu ialah tentang permohonan maaf atau ampun. Ini doa yang paling bagus kita panjatkan kepada Allah, yaitu permohonan ampun, maaf kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, memohonlah kepada Allah Ta'ala untuk kesehatan rohani, kesehatan hati. Hati yang sakit itu adalah hati yang takabur atau hati yang sombong. Ini penyakit yang sangat parah. Hati yang ria itu adalah hati yang berpenyakit, tidak sehat. Hati yang dengki, ini adalah hati yang sakit pula, tidak sehat dan parah penyakitnya ini. Parahnya di mana? Gara-gara satu penyakit hati dari sekian banyak penyakit hati yang tumbuh di dalam hati, itu akan memusnahkan, akan melenyapkan amal-amal kebaikan yang telah lalu. Cinta kehormatan, cinta pangkat, cinta harta, ini adalah hati yang menderita penyakit parah. Maka jika kita berdoa, utamakanlah kita memohon kepada Allah Ta'ala untuk kesehatan hati kita, kesehatan jiwa atau kesehatan rohani kita. Dan mintalah kepada Allah Ta'ala keselamatan yang terus menerus dalam menjalankan perintah agama. Ini jarang kita terperhatikan, jika berdoa tunang kayak ini. Biasa yang kita panjatkan kepada Allah, doa itu bila kita meminta sehat, pasti sehat jasmani aja. Kada kaganangan kayak apa hati kita nang gering salawas ini, supaya sehat, supaya sembuh dari penyakit-penyakitnya. Bahkan penyakit hati ini telah menjadi tabiat pada diri kita. Kalau orang awak muriat ataupun salisma, batukan, mungkin dalam setahun itu kawa dihitung beberapa kali aja, dan setiap sekali garing 3 hari atau 7 hari sembuh. Tapi bila hati nang garing dan penyakit hati itu telah menjadi tabiat, 2 tahun bacaannya, tapi setiap detik ada terus penyakit itu. Jangankan 2 tahun, sehari semalaman 24 jam, setiap detik ada di dalam hati takabur. Hampir kita
tidak memikirkan, bahkan tidak mengusahai supaya kita sembuh dari penyakit itu. Dengki bersemayam di dalam hati. Kebanyakan manusia telah memeliharanya dengan lama, dengan kuat, seakan-akan dia memelihara harta kesayangannya, tanpa sedikit pun terpikir dan mengusahai bagaimana supaya dia itu sembuh dari penyakit dengki tersebut. Ria berkepanjangan di dalam hati, gila hormat berkepanjangan di dalam hati. Dia tidak pernah memikirkan dan mengusahai bagaimana supaya penyakit-penyakit ini hilang di dalam hatinya itu. Amun sudah salisma hanya 3 kali wahin, sudah berpikir mencari obat. Turun pada rumah, menunggang sepeda motor, habis itu datang ke toko obat, nukar obat salisma, kehandakan salismaan itu cepat ampih. Tapi sudah berapa tahun jika kita tuh hendak bertafakur, sudah berapa tahun kita memelihara takabur, sudah berapa tahun kita memelihara ujub di dalam hati, sudah berapa tahun kita memelihara dengki di dalam hati, sudah berapa tahun kita memelihara dendam di dalam hati, sudah berapa tahun kita memelihara cinta harta di dalam hati. Maksudnya siang dan malam dihitung persenan, justru lebih separuh, bahkan hampir 100% kita memikirkan harta daripada memikirkan si pemilik harta. Sudah beberapa tahun menderita penyakit-penyakit seperti ini, adakah sudah kita terfikirkan supaya kita bisa berobat? Dan adakah sudah kita mengusahakan bagaimana supaya penyakit itu sedikit demi sedikit menghilang di dalam hati kita? Maka inilah pentingnya majelis ilmu, dan yang dibicarakan adalah soal hati. Jangan hinggan berpenyakit jasmani, tababulut, berperiksa ke dokter, hakun haja mengantri 2 jam sampai 3 jam. Tapi penyakit rohani, penyakit hati, kita kulir ma'antri, kita kada semangat di dalam ma'antri, dan kita kada sabar di dalam ma'antri. Rugi nangka ini. Setelah kita menghadap dokter, ketika dokter menyatakan penyakit kita, lalu sedikit pun tidak ada perasaan tersinggung di hati kita. Mengapa demikian? Karena tujuan kita adalah sembuh dari penyakit itu. Ternyata dalam hal rohani, dalam hal hati, kita mendengar guru kita menyampaikan kata-kata yang pahit, ternyata tersinggungnya bukan main, marahnya bukan main. Guru pun dijadikan bahan gibah oleh orang yang mendengar. Maka pentingnya ketika kita hadir di majelis ilmu, kita bertujuan bagaimanapun caranya supaya hatiku sehat. Seperti halnya kita mendatangi dokter supaya jasmani kita sembuh dari berbagai penyakit, kita rela dinasihati oleh dokter, kita rela kalau dokter itu memarahi kita. Masa bodoh aja, dokter pandir kayak apakah, yang penting putingnya aku dapat obat. Begitulah perumpamaan orang yang hadir di majelis ilmu, seolah-olah dia hadir kepada dokter-dokter hati. Maka daripada itu, di sisi Allah Subhanahu wa taala jelaslah sudah bahwasanya para ulama salihin buhan sidin nang membengkeli hati kita seberataan, bubuhan sidin nang berperan sebagai dokter hati, jelaslah sudah derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi daripada derajat dokter-dokter jasmani. Dari tingkat puskesmasnya, rumah sakitnya, spesialis apapun itu, spesialis mata, spesialis telinga, spesialis gigi, spesialis jantung, spesialis paru-paru, spesialis kelamin seumpama. Nah, kemudian lagi derajat dokter-dokter hati itu, yakni para ulama sholihin, jauh lebih tinggi daripada derajat kepala rumah sakit, kepala dinas kesehatan, kepala penanganan COVID,
habis itu lebih tinggi bahkan daripada Menteri Kesehatan, lebih tinggi daripada WHO. Maka daripada itu, orang yang menginginkan kesembuhan jasmani, datanglah kepada dokter-dokter jasmani. Orang yang menginginkan kesehatan rohani, datanglah kepada dokter-dokter rohani atau dokter-dokter hati. Maka daripada itu, hendaklah para dokter-dokter duniawi, para dokter-dokter jasmani, hendaklah kalian bersikap rendah hati, bersikap tawadu. Hilangkan takabur di dalam hati kalian, hilangkan ujub atau ego yang ada di dalam hati kalian. Tinggal kalian berusaha bagaimana supaya kalian bisa mengobati hati-hati kalian, sehingga kalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah berdoa bertujuan agar manusia diberkati dengan apa yang dimintanya dan agar semua takdirnya menjadi baik. Sepantasnya doa yang senantiasa diucapkan ialah tentang permohonan maaf, kesehatan rohani, dan keselamatan yang terus-menerus dalam agama. Kita bila berdoa selamat pasti terbayang bila tulak pada rumah, kemanapun tujuan kita, supaya jangan terjadi kecelakaan. Tapi langkah bagi kita umat Islam itu menekankan di dalam doa dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh kerendahan dan pengharapan kepada Allah, supaya bagaimana kita ini diberikan Allah keselamatan terus-menerus dalam menjalankan perintah agama. Menuntut ilmu dengan selamat, bukan sekedar di jalanan tidak terjadi kendala, tapi di dalam majlis ilmu, di dalam tempat menuntut ilmu, kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibukakan Allah bukan hanya telinga zahir kita, tapi dibuka Allah telinga batin kita, sehingga ilmu itu mudah kita serap dan Allah berikan kepada kita kekuatan di dalam mengamalkannya. Dan lagi hendaklah di dalam doa itu mohon kepada Allah Ta'ala keselamatan terus menerus pada kehidupan dunia dan akhirat. Maka daripada itu, Allahumma inni as'alukal mu'afata wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku memohon pengampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Cukup itu saja, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jangan banyak-banyak meminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak-banyak meminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dengan meminta beberapa hal yang telah beliau sebutkan tadi, niscaya akan Allah berikan sangat banyak limpah ruah karunia di sisinya. Dengan doa yang singkat itu, maka Allah akan berikan segala macam bentuk kebaikan kepada orang yang berdoa tadi. Jangan pula memaksa, karena Allah Subhanahu wa taala bisa menghancurkanmu. Bukti memaksa itu bila muntung berdoa tak bawa nafsu. Tak bawa nafsu itu hendak dalam waktu yang cepat, tanpa ada bersandar kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kita berdoa kebaikan, namun tetap hati kita berserah kepada Allah tentang hari apa dikabulkannya doa itu, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Seumpama Allah tidak mengabulkan dalam bentuk yang kita pinta, tentu Allah akan memberikan kepada kita hal yang lebih baik daripada kalimat-kalimat doa yang kita panjatkan itu. Jangan pula memaksa kepada Allah dalam berdoa itu. Wahini jua, wahini jua. Ya Allah, sugihkan ulun dalam bulan ini jua, dalam bulan ini jua. Allah bisa jua menyiksa kita dengan sebab dalam berdoa kita terbawa nafsu, memaksa
dalam rasa kita tuh sambil memaksa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bisa membinasakan kita dengan sebab doa yang keburu nafsu, doa yang tidak disertai adab kepadanya. Jangan pernah memaksakan keinginan kepada Allah, dan jangan pula memaksa makhluknya karena mentang-mentang usiamu masih muda. Ada juga memaksa makhluk-makhluk Allah dikarenakan usia itu tua sepuh, lalu dipikir-pikir orang nang anom situ sini percaya menurut dengan apa nang seorang suruh. Lebih-lebih karena usia masih muda, masih kuat dan masih kaya, jangan sesekali memaksa makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah dapat menyiksamu karena keinginanmu yang berlebihan. Kemudian lanjut perkataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Allah bisa menghukummu dengan hukuman yang pernah diterima oleh orang-orang terdahulu. Sungguh hukuman Allah itu sangat menyakitkan. Celakalah engkau bila bermulut seperti mulutnya orang muslim tetapi hatimu kafir, ujar Sidin. Alhamdulillah, ujar mulut, ujar hati, bah dikit benar berian Allah Ta'ala hari ini, bah kada jadi lauk ulihan hari ini, kada jadi baras. Montong maucap subhanallah, maha suci Allah. Montong baucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi hati masih mensyarikatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Celakalah engkau bila bermulut seperti mulut orang yang muslim tetapi hatimu seperti orang yang kafir. Astagfirullah, minta ampun dang sanaklah, maaf benar dang sanakai, maaf benar. Dalam hati aku pura-pura ai baik lawan kau supaya kau kada sarik lagi lawan aku. Nah, mulut seperti mulut orang muslim tapi hati seperti hati orang kafir. Jika engkau melakukan sholat, puasa dan semua perbuatan baik tanpa ditujukan kepada Allah, engkau adalah orang munafik yang jauh darinya. Sholat bukan karena Allah, karena makhluk. Puasa bukan karena Allah, karena bini. Bila aku kada puasa, aku muyak mendengar suara bini ku itu bemamai, jadi baik puasa hak. Tulak umrah, tulak haji sudahnya kada ditujukan karena Allah, karena makhluk, supaya disambat orang kesekian kali haji umrah, pemecah rekor sekecamatan, sekabupaten misalnya. Celaka ini, celaka ini. Bersedekah supaya disambat orang pemurah, bahkan supaya disambat orang sebagai waliullah, lantaran masyhur di dalam pengetahuan orang banyak bahwa di antara alamat wali itu adalah pemurah. Lalu ketujuh bersedekah, waliullah ya orang itu. Alamat waliullah tidak pemarah, lalu pura-pura penyabar di hadapan makhluk, padahal hatinya kada penyabar juga, supaya dipadahkan orang sebagai orang nang penyabar. Ini orang yang munafik terang-terangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain di mulut, lain di hati, lain di depan, lain di belakang. Dan orang-orang munafik ini telah berserakan sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai kiamat. Kadang orang munafik itu menyampaikan dirinya telah taubat kepada Allah, ternyata tidak menunjukkan apa-apa daripada hasil taubat yang telah dikatakannya itu. Terkadang orang munafik itu di depan sesama muslim dia sangatlah soleh, sangatlah solehah, tapi di saat dia tidak berhadapan dengan orang-orang muslim telah banyak kemungkaran yang ia lakukan. Kita berlindung kepada Allah daripada orang-orang munafik.
Nabi Muhammad seutama-utama makhluk ciptaan Allah, sedekat-dekat hamba yang mempunyai hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau dakwah di Mekkah. Apakah semua orang-orang Mekkah menjadi orang yang baik? Banyak orang baik, tapi juaan banyak orang-orang nang jahat. Apalagi hinggan kita nang jabang ini hak nabi kada, wali kada, ulama kada, awam di bawah awam berdakwah makinnya nang nyata Nabi Muhammad aja banyak nang memusuhi berdakwah di Makkah sidin indung-indung penjahat lagi nang memusuhi sidin Abu Lahab, Abu Jahal, orang-orang munafik sudahnya berhambur memboikot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memfitnah Nabi Muhammad, menyembati sidin nang kada-kada pindah ke Madinah. Ya, demikian pula keadaannya. Akan tetapi orang-orang yang memang tulus ikhlas mengikuti Rasulullah, mereka pasti mendapat kemenangan. Dan para penentang Rasulullah selambat-lambatnya bisa juga cepat, walaupun lambat, orang-orang yang menentang Rasulullah beserta ajaran-ajaran beliau dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang munafik, para pengkhianat, orang-orang yang zalim, mereka pasti menjadi hina kesudahannya. Pasti itu, kadada istilah kada pasti sudah. Dan itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat Nabi Muhammad Qur'ai terdiri daripada banyak negeri. Dari setiap negeri terdiri daripada banyak pulau. Dari setiap pulau terdiri banyak provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung. Di mana ada kampung yang di situ ada majelis ilmunya, majelis zikirnya, ya keadaannya itu tidak berbeda dengan keadaan yang sudah. Ada orang baik, ada nang beluman baik, ada orang baik, ada orang belum baik, ada juga nang kada hakun baik sama sekali, ada juga orang nang sudah baik jadinya kada baik, ada orang nang kada baik jadi baik, ada juga orang nang kada baik bertambah kada baik. Keadaan seperti itu akan selalu terjadi sampai hari kiamat. Kalau kita ini nang mengerti, diberikan Tuhan pengertian tentang ilmu agama, kita sangat bahagia. Bahkan kalau perlu misalnya buhan kita rancak ke mabuun seumpama nyamannya kena mudahan bila ada rezeki aku hendak kayak bertukar tanah di sana, hendak kayak beulah rumah di sana, hidup aku di ruang lingkup majlis ilmu, majlis zikir, majlis ibadah, dan hidup aku bersama orang-orang yang soleh. Karena ada di kampung mana majlis ilmu tapi tentang kita nang katuju lawan ilmu, katuju lawan amal, arai benar kita. Pagi kita ada sagannya, aku hendak ke kampung itu, nukar tanah, selambat-lambatnya aku beulah rumah di situ, aku hendak tinggal bersama bini dan anak-anakku, supaya aku tak dengar ilmu dibacakan, tak dengar zikir dikumandangkan, tak dengar salawat memuji Rasulullah diungkapkan oleh para pembaca. Kita nang mengerti. Tapi ingat, di kampung manapun kita tinggal, nang kampung tu kada agamis sudahnya, tetap kita wajib hati-hati, wajib waspada. Nang di kampung tu agamis pun tetap juga kita waspada, karena menilik daripada Rasulullah SAW. Di Makkah beliau tinggal, di Makkah beliau berdakwah,
ya justru banyak orang-orang yang tidak baik terhadap beliau, bahkan pengikut-pengikut beliau pun turut dimusuhi. Pindah ke Madinah kayak itu juga keadaannya. Begitu pula keadaan kampung-kampung yang ada di dunia ini, jikalau di situ ada tempat menuntut ilmu, tempat beramal, tempat banyak gurunya, ibarat kita juga berdiam di situ. Nah, jangan kita kira semua orang nang di situ orang yang berhati mulia seperti malaikat. Maka daripada itu dipilah-pilih juga kekawanan kita bergaul. Jika orang berdiam di Makkah di zaman itu, awal menyambut, awal nang mematuhi inya Abu Lahab. Maka kebiasaan orang yang baru tinggal di suatu kampung itu lebih percaya kepada orang yang awal inya patuh, biar luput ha, daripada orang nang dudi patuh memadahi biar bujur ha. Kepercayaan inya itu cenderung kepada awal-awal siapa nang merangkul inya ketika inya tinggal di kampung itu, tinggal di Makkah. Pas Abu Lahab pamulaan mematuhi, mulai mana? Mulai negeri anu misalnya di sini kayak Pak paman anunya orang-orang kampung sini, wah ujar Abu Lahab bagus-bagus, wah umpama kayak itu baik pandirnya, habis itu pulang kamana tulak dikawaninya. Akhirnya kelompok Abu Lahab tentunya menyatakan diri mereka bagus, dan kelompok orang-orang Islam, orang-orang baik dipadahkannya kada baik, kamu jangan bakawan ke situ, buhannya tuh ke ini. Nah, kemudian lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu, ya, dia pulang kita dimanapun tinggal lapor lawan RT, para tokoh agamanya di situ nyaman, kita dapat arahan hendak nang kayak apa kita, oh kayak apa supaya ulun nih nah tanya nyaman juga menginamat hidup ulun nih orang hanyar tuh bakawan ke situ, jadi situ orangnya susah tapi menginamat, tapi taat haja lu mau ikam jadi orang bersyukur, selesai. Bila kekawanan orang paagakan, biar seorang kada paagakan tapi lemah bulu, akhirnya tak umpat jadi orang paagakan juga. Seorang kada tapi bisa berperhiasan, tak kawan lawan orang nang katuju batinting perhiasan, ya muntahan. Akhirnya napa tak umpat katuju beperhiasan juga. Tak kawan tukang hasut, lalu tak umpat jadi ahli mahasut juga. Tak kawan dukun, lalu jadi tukang tarawang tuh pentingnya. Jam 10 kurang 10. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, orang-orang yang berbuat tanpa keinginan duniawi adalah mereka yang menang. Beribadah bukan karena sakira sugih, banyak rezeki, naik pangkat, naik derajat, beramalan kada hendak nang cagar supaya dikatujui orang, supaya bebinian sing parak-parak, minta ambil bini, kada. Beramalan nang sakira manusia tunduk patuh kepada seorang, kada. Ternyata orang yang paling menang adalah orang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala, yakin dalam bertauhid, ikhlas, bersabar atas ujian, cobaan, dan bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebut nama Allah dengan lisan, lalu dengan hati, kemudian dengan nurani. Ketika ada makhluk yang menyakiti, mereka hanya tersenyum. Bagi mereka raja-raja dunia telah dilengsarkan. Dalam pandangan batin mereka raja-raja dunia tidak ada, karena mereka tidak bisa hidup tanpa dihidupkan Allah. Mereka tidak bisa jadi raja tanpa dikurniakan oleh Allah. Mereka tidak bisa memerintah kalau tidak Allah yang menggerakkan mulut dan mengeluarkan suara pada mereka. Mereka tidak bisa membuat undang-undang tanpa ada karunia, pertolongan, bantuan, kekuatan daripada Allah. Bagi orang-orang bertauhid, raja-raja dunia tidak ada sama sekali.
Yang ada hanya si Maharaja yang merajai dunia, merajai langit, merajai bumi, merajai akhirat dan segala-galanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu ada raja hadir di majlis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hendak juga berkursi supaya murid-murid Syekh Abdul Qadir melihat. Di sini Jersiden di majlis kuni ini kada ada raja di majlis kuni, kada ada orang berjabatan di majlis kuni. Orang sugih kada ada, orang fakir kada ada juga, orang mulia kada ada, orang hina kada ada di sini, orang sehat kada ada, orang garing kada ada. Nang ada orang nang menuntut ilmu ai Jersiden. Hai Pak, pahamun kita tu paribasa rahat pengajian pariannya datang berbaju dinas biar tukang sapu di kantor-kantor kan, tapi berbaju dinas kikira bisa nang di hujung sana sudah pak masuk ke dalam pak, masuk ke dalam pak, berdatai guru. Mana aku suah nyuruh, belum lagi ngaran jabatannya disambat ya, kalau sudah bingung dah. Nah, aku piah lonjong akhirnya kan baju variannya baju dinas, padahal orang hendak umpat duduk orang ayo hendak ngarakan saku di antara nang banyak ada, pak masuk ke dalam aja pak, masuk ke dalam sini keinginan kayaknya. Dikira tadi macam utusan mulai manakah, dikira tadi padahal orang hendak belajar juga. Bagi mereka, bagi orang-orang bertauhid, raja-raja dunia telah dilengsarkan. Mereka semua manusia di dunia ini, bagi mereka hanya mayat, orang yang sakit-sakitan, dan bagi mereka semua makhluk yang ada di dunia ini miskin bahkan fakir. Surga seolah runtuh jika dimasuki oleh mereka, neraka seakan padam bila mereka memasukinya. Tidak ada bumi, tidak ada langit, juga tidak ada ketenangan di sana, karena tujuan mereka hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Pada awalnya mereka membersamai dunia dan penghuninya. Awak bersama penghuni dunia, di hati sangkut penghuni dunia. Awak betatai sahabat, hati jatuh ke sahabat, kada naik kepada na ampun sahabat. Awalnya memang perjalanan mereka ketika jasmani bersama orang lain, hati mereka tentu bersama orang itu pula. Lalu mereka membersamai akhirat dan penghuninya. Selanjutnya mereka menyatu bersama Tuhan pemilik dunia dan akhirat. Mereka mengikuti Allah bersama dengan orang-orang yang mengikutinya. Mereka berjalan bersama Allah dengan hati hingga mereka mencapai hadrat Allah dan mendapatkan teman-teman seperjuangan di dalam berjalan menuju Allah. Mereka mampu membuka pintu yang membatasi diri mereka dengannya. Allah Subhanahu wa taala menyebut nama mereka selama mereka menyebut namanya, sehingga beban zikir terasa ringan. Mereka tidak bersama dengan selainnya karena keberadaan mereka hanya dengannya. Mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala berikut, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat pula kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Mereka terus-menerus mengingat Allah Subhanahu wa taala, bahkan tamak dalam mengingatnya. Jadi tamak nang disuruh itu nang berkaitan dengan Allah aja. Tamak menuntut ilmu, rakus menuntut ilmu, tamak di dalam berzikir. Ini tamak nang kada dilarang, rakus nang disuruh, rakus nang terpuji. Rakus nang jadi dosa itu rakus terhadap dunia. Tamak senantiasa hendak menimpaskan parang ampun orang, tapi parang ampun seorang jangankan ditimpasakan, malahan dipatak, dipalar banar. Paham lah? Tamak, rakus. Tidak ada satupun orang yang dia temani kecuali hatinya berharap
ada duit kawan yang keluar cagar seorang, ada pakaian dari kawan yang diberikan untuk seorang. Karena bila kawan ini berjalanan, apalagi kawan bisi mobil, kehendak hati dibawa, dibuat juga ke hulu ke hilir. Ini tomak merupakan penyakit berbahaya. Orang tomak bila manusia atau kawan itu dianggap bermanfaat cagar dunia inya nyanyat bakawan. Tapi sekali saja kehendaknya kada dituruti kawan, selamanya akan dibuang. Ini tabiat orang-orang tomak. Bagi tahu orang ni polos, katuju memberi variannya. Bisa guru kamar bisa aja gue. Masya Allah guru, untungnya kayak pian nek. Mana bungas, mana bungas, piannya mana bakal lebihan. Bis itu mana pemurah pulang. Mudahan nek bertambah terus ya pian. Pian juga tak karena rahat karena sitilannya pas terus. Mbah tadang ngaringin to, boleh bukakan dompet. Nang biru keluar, kena nang habang. Ini ngomong-ngomong bila guru nih nak berziarah ya. Itu kada batakun sepenuh hati. Maksud hati itu bila guru jawab hendak minta bawa juga. Nah situ nang alihnya. Bila orang tulak ke warung bermakan seorang kada dibawa sarik amuk menggarunom. Nah itu diantara tabiat orang-orang yang tomak. Tapi orang yang tomak ini akan disadari oleh kawannya yang tidak bersikap mudah dipuji. Bila orang tuh gampang dipuji karena memang harapan hati hendak dipuji orang juga, nya kada sadar. Ini orang tomak atau rakus, itu orang rakus, itu orang rakus. Dalam Al-Hikam itu coba buka. Kehinaan itu bersumber daripada bibit tomak. Orang tomak itu pasti hina kesudahannya. Tomak dalam urusan apakah duniawi. Karena tomak nang disuruh ini ilmu amal soleh, ilmu amal soleh, zikir, tomak dengan sholawat, tomak dengan istighfar, ini bagus. Yang tercela itu tomak, senantiasa mengharapkan pemberian daripada orang lain. Bila lawan orang sugih peduli benar tuinya, pagi nang sugih tadi atau jemberi betawar pulang mak ada yang dibantu-bantu ya pada jalan aku kadang alih mak ada hendak minta atar kemana ada bapak hendak minta tolong apa tengah malam gin ku datangi tapi suah leh betawaran orang susah kayak itu. Nah orang sosial orang suka membantu tuh kada orang sugih aja pang ditawari orang susah tawari juga. Ini orang nang dianggap pemurah berduit apalagi anom pada seorang misalnya tanya nyaman di kuliti ada nang pina anom juga nyaman di kuliti kulitnya sudah ada lagi lawan orang nang dinilai berada mudah memberi wah bertawar kayaknya aku bisa membantui tapi lawan orang nang kada berada suahli bertawar kayak itu. Ini kan menciri akan orang tomak memang seperti itu orang tomak itu. Kalau bujur orang tuh hendak menyambung silaturahim kepada sesama muslim bertawar membantui itu jangan hinggan lawan orang nang berduit nang duitnya gampang dikeluarkannya jagar seorang lawan orang kata berduit bertawar juga. Nah kemudian lagi yang makin pahit obatnya insya Allah penyakit parah itu semakin cepat sembuh kan kayak itu. Tujuan kita beratan saya kira sembuh dari penyakit rohani. Jadi apakah tadi kan ada diumpamakan tadi nang kisah lawan dokter itu ada sudah itu aja dinyatakan bila hadir majlis ilmu guru-guru manakah kampung manakah ada nang pahit-pahit inyatakan perumpamaan kita berobat ke dokter aja satu tujuan satu maksud supaya sembuh penyakit kita. Aku ya bekebal lah ya aku nih talingnya aja mamain apakah asal keluar obatnya. Nah asal aku kawan minum obatnya ampiham aku garing itu aja yang dinyatakan. Jangan masih akan panggapan lah kalau urusan hendak baik lawan Tuhan itu
hendak taulih ilmu parian hendak baik lawan Tuhan, wah masih akan panggapan udah tahu lagi ulun bagi babinian pariannya bila panggapan ulun paling takutan mambil bini dah. Rahat makanya 2 kali tetamu aja panggapan misalnya dah. Kedua ini ulun narusakan waktu bujang dahulu aja pang. Kedua ini kita. Nah kemudian lagi mereka meninggalkan majlis-majlis yang diselenggarakan oleh makhluk. Mereka berpuas diri dari dunia dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga mereka menjadi teman duduk di sisinya. Wahai kaum muslimin, kata Syekh Abdul Qadir, jangan menggila dan jangan menjadi gila. Jangan menggila, karena bila menggila akhirnya akan menjadi gila bebucuran. Orang yang hasratnya sangat besar untuk memperoleh suatu kenikmatan duniawi, berarti dia telah menggilai duniawi itu. Dan akhirnya apabila terus dia kejar, maka dia akan menjadi gila, menggilai kehendak yang sangat berlebihan, kegenderungan kepada sesuatu itu menggilai. Bila sudah katuhukan nyama usahai meraih apa nang inya gilai, maka dia akan menjadi orang gila yang sesungguhnya. Umum tuh gilanya tuh umum. Apa nang awalnya inya kehendak kita ulih itu napa, nah hendak inya dapatkan apa. Lebih baik menggilai ilmu, kada tahu panas kada tahu hujan menuntut ilmu, akhirnya dia gila terhadap ilmu. Baik mintu masih gila dalam beramal. Nah lebih bagus itu ketimbang gila terhadap hal-hal yang dimurkai Allah. Wahai kaum muslimin, jangan menggila dan jangan menjadi gila. Ilmu ini tidak berguna bagimu tanpa diamalkan. Kalian perlu untuk mempraktikkan tinta hitam yang tertulis di atas kertas putih ini. Maksudnya adalah Al-Quran, menjalankan isi Al-Quran dan meninggalkan larangan-larangan yang tertulis pada kitab suci Al-Quran. Ilmu ini merupakan hukum dari Allah. Jika kalian mengamalkannya hari demi hari, tahun demi tahun, kalian akan memperoleh hasilnya. Hai anak muda, ilmumu memanggilmu. Seakan ilmu itu diulah si Abdul Qadir bapandir ka ini ujar ilmu neh. Aku ini diumpamakan seperti ilmu tadi. Ilmu memanggilmu, hai anak muda. Ujar si ilmu, aku merupakan satu bentuk alasan yang memberatkanmu jika engkau tidak mengamalkanku. Aku akan menjadi pemberat bagi prosesmu di dunia dan di akhirat untuk mencapai keridaan Allah kalau kamu tidak mengamalkan aku, jar ilmu. Dan menjadi alasan penguat untukmu, yakni pembelamu dunia sampai akhirat kalau kamu mengamalkan aku. Rasulullah bersabda, yahtiful ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu bertugas memanggil amal, jika amal menyahutnya maka ilmu datang, bila tidak dia pun akan pergi. Jika keberkahan ilmu hilang, maka yang tersisa hanyalah ujian dari ilmu itu. Pertolongan untuk mendapatkan ilmu dari sumbernya juga menjauh. Pertolongan itu tidak akan mendatangimu ketika engkau membutuhkannya. Ilmu itu hilang karena tidak diamalkan. Padahal inti dari ilmu adalah amal. Engkau tidak sah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai dapat mempraktikkan perkataannya. Jika engkau melaksanakan perintahnya, yakni ilmu, dan hati nuranimu pun menyambutnya, dia yakni ilmu akan memasukkan hati nuranimu ke dalam naungan penguasa hati nurani, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala.
ilmu memanggilmu tetapi engkau tidak mendengarkannya karena engkau tidak punya hati, kata Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu. Ilmu memanggilmu tetapi engkau tidak mendengarkannya karena kau tidak punya hati. Karena itu dengarkanlah panggilan ilmu bukan sekadar dengan telinga zahir, tapi dengarkanlah ilmu itu dengan telinga nurani. Terimalah perkataannya, niscaya engkau akan mengambil manfaat darinya. Ilmu yang dipraktikkan mendekatkanmu pada zat yang maha berilmu, yang akan menurunkan ilmu kepadamu. Jika engkau mengamalkan hukum ini, ilmu pertama akan muncul mata air ilmu kedua dalam dirimu. Ilmu pertama maksudnya ilmu zahir, ilmu kedua maksudnya ilmu batin. Ketika itu engkau akan memiliki dua mata air yang mengalir dalam dirimu. Hatimu pun merasa takut pada hukum serta ilmu lahir dan batin. Pada saat itu engkau harus membayar zakat ilmu kepada para saudara dan orang-orang yang menginginkannya. Zakat ilmu ditunaikan dengan menyebarkannya dan mengajak makhluk untuk menghadap Allah. Hai anak muda, orang yang bersabar akan memiliki kemampuan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Wallahu a'lam. Sehubungan ceramah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada hari Jumat 8 Syawal tahun 545 Hijriah tidak bisa kita selesaikan pada malam hari ini lantaran isi pengajian beliau waktu itu sangatlah panjang lebar. Jadi insya Allah kita sambung pada malam Kamis berikutnya, masih pada bicara tentang pengajian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nasihat-nasihat yang beliau sampaikan pada 8 Syawal hari Jumat pagi tahun 545 Hijriah atau 901 tahun yang telah lalu. Ulun banyak-banyak minta halal minta ampun atas kekurangan. Mudah-mudahan yang sampaikan ini bermanfaat bagi kita seberataan, baik itu manfaat zahir, manfaat batin, dengan berkat Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan segala keluarga-keluarga beliau, keturunan-keturunan beliau hingga hari kiamat, ahli silsilah beliau hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.